Widya Suwarni yang saya hormati pula. Perkenankanlah di sini saya akan yaitu sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Magelang yang hari ini hari Sabtu 29 Januari 2022. Nah, sebelum saya melakukan sosialisasi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu semua dalam bekerja. Saya cuma minta waktu sekitar setengah jam dan ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak ya, dari ketika saya mengikuti guru penggerak di salah satu untuk memenuhi tugas harus mensosialisasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif ke rekan guru di 1 SD. Nah, intinya adalah untuk berbagi ilmu dan semoga nanti bisa bermanfaat. Tujuannya adalah untuk menambah ilmu saja. Baik, apakah diizinkan kalau saya sambil duduk? Nih, terima kasih. Ini mulai jam 11, mungkin nanti setengah 12 sudah selesai. Untuk sosialisasi yang pertama adalah modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional berdasar yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mungkin untuk Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak asing lagi kalau apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah ing ngarsa songkulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Nah, itu sudah diperoleh Bapak Ibu semuanya ketika dulu SPG atau D2 ataupun S1 ya. Tidak perlu saya jelaskan, semuanya sudah paham. Nah, tapi ada yang lebih yang harus kita pelajari sebagai dasar nanti kita mendidik. Nah, yang pertama itu adalah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini ada bahasa Belanda, artinya adalah pengajaran. Kalau dibaca onderwijs, bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebelum dilanjutkan, marilah kita simak video terlebih dahulu.
Dari video yang sudah kita simak, untuk bagian terakhir itu menanyakan bahwa apakah pendidikan di Indonesia itu sudah merdeka atau belum sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu semua, sudah merdeka atau belum? Oh, ya. Berarti sudah merdeka tapi belum sepenuhnya, gitu. Nah, berarti harus kita merdekakan, utamanya untuk murid kita supaya merdeka belajar, ya. Nanti akan kita kupas untuk merdeka belajar, gitu. Tadi kita sudah memahami arti pengajaran dan pendidikan. Nah, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan yaitu yang saya beri warna tebal itu, terus kemudian saya laser pakai warna merah itu. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari penjelasan yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara, di sini ada kata menuntun, ya, yang perlu kita gali nanti. Menuntun, kemudian kodrat, menuntun segala kodrat anak. Jadi kita itu berkewajiban untuk menuntun kodrat pada anak-anak. Nah, kodrat apa saja? Nah, nanti ada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kalau diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu adalah sebagai seorang petani. Kemudian anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai. Anak-anak itu bagikan bulir jagung yang ditanam. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan
yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh baik karena adanya perhatian dan perawatan petani. Apalagi kalau bibitnya itu bibit yang berkualitas, nah itu akan semakin lebih baik lagi, kemudian mendidiknya juga lebih mudah, merawatnya juga lebih mudah. Demikian sebaliknya, meskipun bibit jagung itu berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal, ya. Jadi kalau walaupun bibitnya berkualitas tapi kok perawatannya itu tidak sempurna nih, nah, kemudian airnya tidak cukup, nah, itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Tadi sudah kita ibaratkan, yaitu seorang pendidik itu ibarat seorang petani. Oke. Hanya dapat menuntun. Nah, ini diibaratkan sebagai tanaman padi itu ya. Tadi jagung, sekarang padi. Nah, guru itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi atau tumbuhnya siswa. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Jadi setiap siswa itu punya kodratnya sendiri-sendiri. Kalau diibaratkan, ada yang seperti jagung, ada yang seperti padi, kemudian ada yang seperti kacang, ya. Nah, jadi punya kodrat tersendiri. Jadi sebagai guru itu kita harus merawatnya dengan tepat, memberikan fasilitas atau memberikan perawatan atau mendidik dengan benar. Karena misalnya tanaman jagung, kalau kita rawat dengan cara menanam padi, tentu saja tidak akan berhasil, ya. Kalau tanaman jagung kita rawat dengan cara menanam jagung, kemudian kalau tanaman padi kita rawat dengan cara menanam padi. Nah, kalau salah perawatan tentu saja itu akan mengakibatkan padi atau jagung itu tidak bisa tumbuh subur, atau kalau kita artikan, anak itu tidak akan berkembang sesuai dengan potensinya, seperti itu. Kita lanjutkan. Dasar jiwa, dasar jiwa. Yang dimaksud istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Jadi setiap anak itu punya dasar jiwa. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong untuk menurut kehendaknya. Artinya si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa, ya. Teori rasa. Dilanjutkan saja. Yang kedua adalah aliran negatif, berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Jadi
sudah ada tulisannya harus tidak bisa dirubah. Itu untuk pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, aliran yang ketiga itu adalah konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi tulisan itu nampak suram. Pendidikan itu bertujuan untuk berkuasa menebalkan tulisan yang suram, yang bersisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Nah, kemudian segala tulisan yang jahat itu dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita setuju dengan teori yang ketiga ini. Jadi anak itu sudah punya dasarnya, sudah punya watak sendiri-sendiri. Sepertinya wataknya itu ada watak yang jahat, ada yang baik, itu dalam diri anak itu sudah ada. Nah, kita sebagai guru sebisa mungkin untuk menebalkan tulisan yang baik dan menghapus tulisan yang jelek, yang suram, yang jelek. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi guru itu seperti pamong seperti pamong yang hanya dapat menuntun kodrat anak agar dapat menemukan potensi dirinya untuk merdeka dalam belajar. Jadi ini tadi ada kata-kata merdeka belajar gitu. Jadi merdeka belajar itu anak-anak itu sadar, termotivasi dirinya bahwa dia itu menemukan karakter baiknya agar bisa berkembang. Jadi tidak ada paksaan dari guru kamu harus hafal apa seperti itu misalnya, terus harus bisa memahami ini. Jadi tidak ada paksaan, tetapi tetap muncul untuk minat belajar sesuai dengan potensinya, termotivasi diri dari dalam hati, bukan karena adanya paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Oke, kita lanjutkan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Nah, ini termasuk asas trikon gitu. Ki Hajar Dewantara itu kan punya asas yang namanya asas trikon, yang salah satunya itu kita harus menyaring gitu. Misalnya ada pengetahuan yang dari luar negeri, misalnya tentang teknologi internet, nah itu Ki Hajar Dewantara sudah berpesan untuk menyaringnya, yang diambil yang baik-baik saja, kemudian yang jelek itu tidak usah kita ajarkan kepada siswa, kita hilangkan gitu. Jadi harus bisa menyaring seperti itu. Nah, tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Jadi dasarnya ini untuk menuntun siswa itu kita harus paham tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait
terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak menuntun anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Nah, jadi intinya ini bahwa kita dalam menuntun atau dalam mendidik itu harus memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak yaitu kodrat alam. Kodrat alam. Kodrat alam maksudnya ini tadi kan anak itu ada yang padi, ada yang jagung, seperti itu kok. Jadi kita harus memperhatikan potensi setiap anak, harus menyesuaikan pendidikan itu. Misalnya anak itu punya watak padi, ya kita harus merawatnya dengan cara menanam padi. Kalau anak itu berwatak seperti jagung, ya kita harus merawatnya atau mendidiknya seperti merawat tanaman jagung. Jangan sampai salah perawatan seperti itu. Jadi kita harus memahami watak dan karakter siswa. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu pendidikan yang kita berikan itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang RPP abad 21 pembelajaran aktif. Nah, kebetulan saya dan Mas Yogi ini kemarin yang mengikuti BIMTEK pembelajaran aktif, itu termasuk salah satu upaya untuk menyampaikan pendidikan sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau zaman sekarang yang memakai TIK, jadi ada pendidikan yang berbasis aktif kemudian menggunakan TIK karena seperti itu. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi pekerti itu harus diwujudkan dengan tenaga dari pikiran, watak itu harus bisa menumbuhkan sikap baik, menimbulkan budi pekerti yang baik. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya. Saya lanjutkan, sebenarnya masih banyak sekali. Nilai-nilai kemanusiaan kalau menurut Dirjen GTK yaitu Bapak Iwan Sahril itu seperti matahari. Kemudian peserta didik itu adalah planet-planet yang mengorbitnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas Trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit matahari atau simbol nilai kemanusiaan. Nah, kita tidak bisa menjadikan Saturnus menjadi bumi, bumi menjadi Venus, Venus menjadi Merkurius. Nah, itu sudah punya orbitnya tersendiri. Nah, kita tinggal menuntun saja untuk memunculkan potensi dan budi pekertinya dan menggunakan sikap-sikap yang jahat atau tulisan yang suram yang bersifat jelek. Nah, seperti itu gambarannya nih. Apa yang harus kita aplikasikan pada peserta didik agar anak itu dapat
dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kodratnya nih. Nah, dengan kodrat alamnya. Sebenarnya peserta didik SD itu masih dalam kodrat dolanan nih, masih dalam kodrat bermain. Nah, jadi guru harus pandai-pandai untuk menciptakan yaitu pembelajaran bermain tapi ilmunya itu masuk, budi pekertinya itu masuk, seperti itu. Oke. Jadi bermain sambil belajar. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sudah diterapkan di taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode. Metode apa saja? Tadi ada metode Montessori, ya. Kemudian yang kedua adalah Froebel. Nah, itu digabungkan oleh taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Nah, di situ jadi permainan apa saja yang bisa kita ambil. Misalnya di lingkungan sekitar kita itu ada permainan gateng, kunclang, ya. Yang juga belum tahu. Ya. Nah, itu dapat melatih menjernihkan penglihatan dan lain-lain. Oke. Kemudian dakon, juga sepeng dan kubuk yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan. Nah, itu kan kalau dakon itu dapat melatih perhitungan, ya. Kemudian gubak, rembung, keraton, jeritan, obrok, jamuran, bersifat olahraga tentunya akan mendidik anak dalam hal kekuatan, kesehatan, kecekatan, keberanian, ketajaman dalam penglihatan dan lain-lain. Jadi permainan itu sebaiknya kita masukkan dalam pembelajaran supaya nantinya anak itu secara tidak langsung itu juga dapat terlatih ketangkasannya, kecekatan, keberanian, kesehatannya, semuanya bisa berkembang. Menyulam, nah ini juga ada. Meruncing, membuat tikar. Nah, ini dapat melatih mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Seperti itu. Jadi dengan permainan itu dapat memperkuat nilai-nilai yang ada dalam diri anak. Itu bisa kesehatannya, badannya sehat, ya. Kemudian kecekatan, keberanian, kecerdasan, ketelatenan juga, ya. Jadi yang kedua adalah modul 1.4, tadi 1.1 yaitu filosofi KHD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi tentang budaya positif. Jadi guru itu ibarat tadi petani, ya, yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, ini tugas guru, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, itu tugas guru, menjadikan siswa itu aman dan nyaman dalam belajar, menuntun potensinya. Intinya seperti itu. Ada teori ilusi kontrol. Guru itu kalau berdasar ilusi kontrol itu guru dapat mengontrol murid. Kemudian kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat juga menguatkan karakter. Dan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk
memaksa. Itu ada teori seperti itu, ya. Jadi peran-peran dewasa itu ada untuk anak, intinya seperti itu. Kemudian ini ada perubahan. Nah, nanti perubahan yang harus kita pahami adalah tentang teori kontrol itu. Yang pertama adalah stimulus respon. Itu kalau dulu, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau dulu. Nah, kalau sekarang kita harus berpedoman bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi harus kita sesuaikan dengan dunianya, ya. Tapi kalau dunia anak ya dengan beberapa bulanan seperti itu toh. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dengan teori kontrol, perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau diibaratkan, Anda punya sebuah barang berharga dipegang, kemudian kalau itu memang sangat berharga, tentu saja kalau menyangkut harga diri misalnya, kita tidak akan melepaskannya, kita akan mempertahankan dengan sekuat-kuatnya. Itu berarti kan hanya orang itu yang dapat mengontrol diri, walaupun dipengaruhi oleh siapapun dia tidak akan melepaskannya, seperti itu. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teori motivasi. Tadi sudah ada teori kontrol bahwa orang dewasa itu memiliki kontrol terhadap anak-anak, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teori motivasi. Nah, motivasi itu bisa berasal dari eksternal ataupun internal. Nah, yang akan kita munculkan untuk anak-anak itu adalah motivasi internal dari dalam jiwa anak, dari dalam hati anak agar sadar dengan sendirinya, ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang anak itu kalau disampaikan hukuman, nah, misalnya kalau melanggar nanti akan kena hukuman. Tentu saja hanya anak itu melakukannya karena untuk menghindari hukuman. Besok kalau tidak ada hukuman itu tidak melakukannya lagi, seperti itu. Oke. Kemudian motivasi eksternal untuk dapat imbalan orang lain, termasuk penghargaan, ya, hadiah atau apa. Itu anak termotivasi melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapat penghargaan atau hadiah. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi internal untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi kita harus menentukan motivasi untuk siswa itu dari dirinya, bukan karena pengaruh hukuman atau karena pengaruh penghargaan. Tapi ini memang sulit, nih. Pada kenyataannya hukuman dan penghargaan itu masih tetap berlaku dalam pembelajaran. Memang penerapannya untuk pembelajaran itu sangat sulit. Tapi ini tidak terlepas dari kompetisi, nih. Misalnya lomba-lomba itu hadiah memang harus ada, ya. Beda dengan kalau di pembelajaran itu motivasi itu dari dalam dirinya. Jadi kalau lomba-lomba itu boleh, kalau hadiah itu boleh karena ada kompetisi di situ. Jadi, tapi kalau pembelajaran disarankan itu untuk penghargaan dan hukuman itu sebisa mungkin dibiarkan, apa itu tidak digunakan, dibuat tidak relevan. Nah, jadi untuk menciptakan itu semua harus memakai budaya positif. Budaya positif. Nah, budaya positif itu harus diciptakan. Nah, lingkupnya apa? Lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kalau lingkungan positif, jelas lingkungan kita itu harus dibuat senyaman mungkin untuk siswa, nih, dengan sarpras dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas, keyakinan kelas itu
dibuat sebelum apa itu menempuh pelajaran, dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum melalui proses pembelajaran dalam 1 tahun. Kemudian peraturan kelas ini nanti kita hilangkan, nanti kita buat tidak relevan, diganti dengan keyakinan kelas yang dibuat berdasar musyawarah mufakat dari 1 anggota kelas, seperti itu. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, ini agar diri kita tidak terkena COVID-19, gitu. Dia mau memakai masker, mencuci tangan, nah itu kita munculkan agar anak itu kalau tidak memakai masker nanti kena COVID-19. Itu kan termasuk motivasi dari diri. Beda kan saya tidak memakai masker agar kalau di sekolah tidak dikenai hukuman, seperti itu. Jadi kita memunculkan anak itu tidak pakai masker, kemudian menjaga jarak dan lainnya itu karena agar saya tidak kena COVID-19. Mengapa kita harus memakai helm? Agar kalau jatuh itu kepalanya terlindungi. Itu motivasi diri toh. Beda kalau motivasinya eksternal. Nah, karena dia tidak ditilang polisi. Ya, kalau polisi kan tidak pakai seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Nah, agar kita tidak tertinggal dengan materi pelatihan. Seperti itu contoh-contoh motivasi yang harus dimunculkan dalam diri siswa, namanya motivasi intrinsik. Keyakinan itu lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita munculkan keyakinan kelas berdasar pendapat-pendapat yang ada di kelas. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi tentang keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum tahun ajaran itu dibuat kesepakatan. Saya contohkan di sini, deh. Ini kan kemarin saya suruh menuliskan pendapat untuk siswa membuat kesepakatan apa yang harus disepakati agar kesepakatan itu menunjang pembelajaran agar pembelajaran kelas itu menjadi aman dan nyaman. Sebagai contoh kesepakatan kelas yang ada di sini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini adalah dari pendapat kesepakatan satu kelas seperti ini. Misalnya ini dari salah satu siswa kemudian disetujui bersama. Ada pendapat lagi menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini seperti ini juga pendapat dari siswa. Dari sekolah kemudian disepakati bersama untuk dilaksanakan ke depannya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ini intinya itu dibuat oleh siswa berdasar kesadaran dirinya agar besok kalau melanggar, saya punya keyakinan kelas, saya tidak akan melanggar. Itu kan yang buat saya sendiri, seperti itu maksudnya. Kalau di kelas 3 sebagai contoh, kemarin saya sudah membuatnya, yaitu semangat dalam belajar, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kebersihan, suka bermusyawarah, menghormati dan menghargai orang lain, membudayakan membaca, mengerjakan tugas dengan tertib. Kalau peraturan beda ya, misalnya tentang menjaga kebersihan. Kalau peraturan di situ ditulis dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan jaga kebersihan, suka bermusyawarah. Ini kalau peraturan yo apa ini? Kalau peraturan ya dilarang untuk egois. Dilarang itu mementingkan diri sendiri dalam membuat keputusan. Kemudian kalau keyakinan itu beda kata-katanya, suka bermusyawarah.
Kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini lingkupnya banyak sekali. Termasuk kalau anak SD kan saling berkelahi hanya karena mengejek, gitu. Nah itu. Nah, dengan adanya ada keyakinan yang disepakati bersama di awal tahun pelajaran, yaitu menghormati dan menghargai orang lain, itu nantinya sebagai dasar agar siswa itu saya harus menghormati orang lain. Padahal saya mau mengejek dia, nah, tapi ingat dengan keyakinan kelas, tidak jadi mengejek. Seperti itu. Mengerjakan tugas dengan tertib. Ada PR, saya ingat keyakinan kelas, berarti saya harus mengerjakan. Itu kan yang buat saya sendiri. Kesepakatan satu kelas, maksud saya harus melanggarnya. Seperti itu, jadi harus dimunculkan motivasi itu dari dalam diri siswa, bukan berdasar dengan hukuman ataupun penghargaan. Salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan ke kelas di awal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, itu keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kalau keyakinan kelas kita harus menjaga kesehatan. Karena keyakinan kelas itu mencakup semuanya. Ketika ada yang melanggar, itu masuk keyakinan kelas apa? Misalnya mengejek, kemudian berkelahi, kemudian merusak barang orang lain. Nah itu nanti bisa masuk ke dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi bisa dimasukkan ke situ. Sebaiknya kalau keyakinan kelas itu dibuat secara umum, nanti bisa dimasuki oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini mengapa kok penghargaan itu kalau dalam pembelajaran tidak dianjurkan, seperti yang sudah ada di kurikulum 13 kan tidak ada ranking banget. Nah seperti itu. Karena apa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa kok penghargaan menghukum? Karena yang tidak mendapat penghargaan itu perasaannya seperti dihukum, dia dapat penghargaan, saya kok tidak, kenapa ya? Berarti kan saya tidak bisa seperti dia. Kan dia merasa dihukum. Mengurangi ketepatan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terkadang kalau penghargaan, misalnya ini yang dapat penghargaan, yang dapat hadiah, kemudian yang satunya tidak, itu menjadikan iri loh, seperti itu. Itu harus sebisa mungkin harus kita hindari. Kita lanjutkan. Nah, ini kita harus bisa membedakan yang mana itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh menulis ini 100 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah jawabannya ada di sini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah saat tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Kita lanjutkan. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk keyakinan kelas, untuk menuntut siswa kita itu harus konsekuensi. Ada konsekuensi, ada tindakan yang harus merubah karakternya. Nanti itu ada di restitusi. Nah, dari
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini menurut Diani Gosen. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dalam teori kontrol atau teori pendidikan, ya, teori pendidikan berdasar modul ini budaya positif, itu anak yang melanggar itu hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja tuh? Cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, kita contohkan di bawahnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti dia itu berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti itu kebutuhan cinta kasih, ya? Jadi ketika anak melanggar, misalnya ada yang anak minta bekal sana sini. Nah, karena tidak punya bekal, tidak membawa, berarti itu dia berusaha memenuhi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup terkait dengan makanan. Nah, seperti itu. Itu sebagai contoh. Nah, posisi kontrol. Untuk mendidik itu kita harus memperhatikan posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada apa saja loh? Penghukum, membuat orang lain merasa bersalah. Teman, sebagai teman ya, sebagai pemantau, kemudian adalah sebagai manajer. Nah, sebisa mungkin kita sebagai guru harus pada posisi manajer, pada posisi manajer. Manajer, penghukum, menghadik, tunjuk-tunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk hukum. Bercerai dengan mana seharusnya ibu kecewa, itu termasuk membuat orang lain merasa bersalah. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut di bawahnya. Nah, kaitannya dengan posisi kontrol tadi itu tujuannya adalah untuk merestitusi. Restitusi itu apa toh? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini namanya adalah restitusi. Jadi siswa itu ketika melanggar itu dihukum dengan perbuatan yang bisa memunculkan dia itu untuk memperbaiki kesalahannya, nanti akan saya contohkan, dan menguatkan karakternya. Ini berdasar Gosen 2004. Jadi restitusi itu cirinya adalah untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau dihukum itu kan menebus kesalahan. Kalau dengan restitusi itu adalah memperbaiki, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Nah, restitusi ini cara yang baik untuk memperbaiki diri, memperbaiki karakter anak, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ini adalah alurnya. Ini adalah manfaat restitusi. Berdasar segitiga restitusi tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, terima kasih. Nah, contohnya
bagaimana toh kalau kemarin saya sudah menerapkan di YouTube saya itu drama segitiga restitusi, itu ada anak yang terlambat. Caranya bagaimana? Apakah dihukum? Harusnya direstitusi. Nah, restitusinya bagaimana? Ya dengan menjadi kontrol tadi, manajer tadi. Manajernya bagaimana? Ya kita harus melakukan pendekatan terhadap siswa, mencari alasan mengapa kok terlambat. Nah, misalnya terlambatnya itu karena terus sering bermain HP sampai larut malam. Nah, itu alasannya. Guru harus merestitusi. Bagaimana cara merestitusinya? Yaitu dengan mendekati, memahami dia, kemudian menyarankan tindakan. Sebelum menyarankan itu dia harus dibuat merasa bersalah dulu. Berarti kalau terlambat itu adalah perbuatan salah, itu siswa harus paham, harus paham bahwa terlambat itu salah. Nah setelah itu, kalau setelah dia paham akan kesalahannya, kembali ke keyakinan kelas. Ada kalian lihat, kamu lihat apa itu? Ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Dia akan ingat sendiri karena dia sudah punya kesepakatan di awal tahun pelajaran. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu tanggal? Hadir tepat waktu, seperti itu. Jadi anak akan sadar bahwa saya sudah mengambil keyakinan satu kelas harus hadir tepat waktu. Nah kemudian ada tawaran, kalau terlambat sebaiknya kamu bagaimana? Sebaiknya anak itu akan meminta maaf, saya minta maaf Pak Guru, misalnya seperti itu, dengan meminta maaf. Nah, itu kemudian guru ya tidak hanya sekedar terus menerimanya, ya yang seharusnya ya memang segera dimaafkan. Contohnya seperti ini, ya saya maafkan kamu terlambat, tapi besok kamu jangan mengulanginya lagi, dan kamu harus mempertanggungjawabkannya dengan melakukan misalnya menyetel alarm, sholat subuh di awal waktu, kemudian menata buku atau bekal itu di malam harinya dengan pagi harinya, seperti itu. Jadi Pak Guru senang kamu sudah minta maaf dan saya menerima maaf dari kamu, tapi Pak Guru lebih senang kalau kamu besok lagi tidak terlambat. Nah, dengan cara yaitu sholat subuh di awal waktu, kemudian tadi apa? Bangun di awal dengan menyetel alarm, kemudian persiapan ini malam harinya. Nah, seperti itu. Kan ini adalah restitusinya. Restitusinya itu apa? Sholat subuh di awal waktu, kemudian mau persiapan hari, kemudian misalnya ada lagi dilarang bermain HP lebih lama, lama-lama bermain HP. Misalnya waktu belajar itu harus lebih banyak daripada bermain HP, itu juga termasuk restitusi. Jadi harus ada tindakan untuk mempertanggungjawabkan. Contoh yang kedua, misalnya ada anak yang bertengkar, kemudian menyobek buku teman. Nah itu harus kita damaikan dengan saling minta maaf. Pak Guru senang kamu sudah saling minta maaf, tapi kamu harus mengganti buku yang sudah disobek. Terus saya tidak punya uang Pak Guru, jadi kamu harus menabungnya untuk bisa membeli buku dan menggantinya. Nah, restitusinya apa? Menabung itu. Jadi itu adalah untuk memperbaiki dan memunculkan karakter baik. Jadi melanggar tapi nanti ada restitusi, malah ada karakter baik yang diperluas. Terlambat malah jadi sholat subuh di awal waktu, kemudian merusak buku temannya, muncul karakter baru yaitu rajin menabung, seperti itu sebagai contohnya. Demikian, marilah kita tutup dengan
sudah terjawab ya? Tidak ada pertanyaan nih? Atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Berarti sudah. Ya, kesimpulannya bahwa kita harus mendidik itu sesuai dengan kodrat anak, harus menuntun menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya berdasar kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian apa itu, untuk menjadikan siswa itu muncul karakter baiknya ketika melanggar, kita harus siswa itu untuk bertanggung jawab agar karakter baru itu dapat muncul. Sebagai contoh tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi melanggar tapi malah dapat karakter baru yang menguatkan budi pekerti siswa. Yang tadinya sholat telat jadi di awal waktu hanya karena terlambat ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.